Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Harnita. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang manajemen kualitas, pengaruh kualitas, dan biaya kualitas. Manajemen kualitas adalah sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, mengorganisasi kualitas, mengkoordinasi kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam arti meningkatkan kualitas kerja. Lalu ada pengaruh kualitas. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi, dan ada 3 alasan kualitas itu penting. Yang pertama itu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan akan naik ketika kualitas muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjanya, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua itu kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Lalu yang ketiga itu ada keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Lalu ada biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya akibat melakukan hal yang salah, yaitu harga yang harus dibayar karena tidak sesuai dengan standar. Ada 4 kategori utama yang dikaitkan dengan biaya kualitas. Yang pertama itu adalah biaya pencegahan, yaitu biaya yang terkait dengan mengurangi kemungkinan komponen atau jasa mengalami kerusakan. Yang kedua itu biaya penaksiran, yaitu biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk dan proses evaluasi komponen dan jasa. Lalu yang ketiga itu kegagalan internal, yaitu biaya yang diakibatkan oleh produksi komponen atau jasa yang rusak sebelum diantarkan ke pelanggannya. Lalu yang keempat itu ada biaya eksternal, yaitu biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Ayudia Utami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kiki tentang manajemen kualitas. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Saya akan membahas tentang kriteria manajemen kualitas. Di dalam manajemen kualitas dikatakan berhasil jika ada yang dikelolanya telah memenuhi beberapa kriteria. Pendapat ini dikemukakan oleh Gervin. Beberapa kriteria manajemen kualitas yaitu yang pertama ada performance atau kinerja, yaitu karakteristik pokok dari produk inti. Yang kedua ada features atau karakteristik pelengkap atau tambahan. Yang ketiga ada reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian dalam produk. Yang keempat ada conformance atau kesesuaian, yaitu sejauh mana karakteristika, desain, dan operasi produk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada durability atau daya tahan, yaitu mengukur beberapa lama suatu umur teknis maupun umur ekonomis suatu produk. Selanjutnya ada serviceability atau pelayanan, yaitu mudah untuk diperbaiki yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, fasilitas dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang memuaskan. Selanjutnya ada aesthetics atau estetika, yaitu menyangkut pola, rasa, dan daya tarik produk. Dan yang terakhir ada perceived quality, yaitu menyangkut tentang citra atau reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip manajemen kualitas. Berikut ini terdapat beberapa prinsip manajemen kualitas, yaitu yang pertama ada prinsip fokus pada pelanggan. Dalam organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan
dan yang akan datang, harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan agar pelanggan merasa puas, merasa nyaman, dan akan kembali ke produk kita lagi. Yang kedua ada prinsip kepemimpinan. Pemimpin puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga ada prinsip pelibatan orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Prinsip yang keempat yaitu ada pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses mengubah masukan input terukur ke dalam keluaran atau output, terukur melalui sejumlah langkah peraturan dan terorganisasi. Yang kelima, ada prinsip pendekatan sistem pada manajemen. Di dalam prinsip manajemen yang satu ini, pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Prinsip yang keenam ada perbaikan berkesinambungan. Dalam prinsip ini, perbaikan berkesinambungan dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Perbaikan berkesinambung didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi tersebut. Perbaikan berkesinambungan ini membutuhkan langkah-langkah konsolidasi yang progresif untuk merespon perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan sehingga akan menjamin suatu evolusi dinamis dan sistem manajemen mutu. Yang ketujuh ada prinsip pendekatan fakta dan pengambilan keputusan. Di dalam prinsip ini, keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan dengan secara baik dan efisien. Secara efektif, mereka harus mempunyai keputusan manajemen organisasi sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu tersebut. Yang kedelapan, terdapat prinsip hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Di sini suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. ISO mempengaruhi standarnya pada tahun 2000 menjadi lebih seperti sistem manajemen kualitas yang lebih terperinci dan disebut dengan ISO 9001. Selanjutnya, pembahasan tentang syarat penggunaan dalam quality management. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas, yaitu yang pertama ada inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah tercapai atau belum. Yang kedua ada quality control. Pengendalian mutu atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Mutu atau kualitas dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Nah, di dalam hal ini berarti bahwa kita harus dapat mengidentifikasikan ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dan cara pengendaliannya.
Selanjutnya yaitu tentang tahapan manajemen kualitas. Di dalam manajemen kualitas terdapat beberapa tahapan-tahapan tertentu yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada tahapan tentang perencanaan kualitas. Di dalam perencanaan kualitas, proses pengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua, ada penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan suatu manajemen kualitas untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang selanjutnya ada mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan atau belum yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.